Dan ini menarik pemirsa dengan apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto bahwa menteri jangan cari uang dari APBN. Nah ini menarik ya kepada para menteri yang ditugaskan oleh partai koalisinya yang disampaikan. Prabowo menekankan sumber pendanaan partai politik harus diperoleh melalui cara yang benar dan tak bertentangan dengan hukum. Lantas apa makna yang sebenarnya ingin disampaikan Prabowo tersebut? Kita bahas lebih dalam lagi. Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom politisi Partai Gerindra Immanuel Ebenezer serta peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Tibiko Zabar. Saya sapa narasumber saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah Mas. Baik. Alhamdulillah kabar baik Mas Yudi, Bang Noel semua. Bang Immanuel, ini menarik sekali ya. Pak Prabowo Subianto dalam pidatonya terang-terangan loh ini menyampaikan jangan cari uang saat menjabat jadi menteri. Ini salah satu yang luar biasa menurut saya ya. Sebenarnya apa yang ingin disampaikan beliau? Apakah berkaca pada pengalaman? Apakah dia ingin menteri-menterinya fokus membangun Indonesia ke depannya? Atau apa ya sebenarnya yang dia inginkan Pak Presiden terpilih kita? Pertama-tama saya sampaikan bahwa Prabowo sudah coba menunjukkan karakter aslinya bahwa dia tidak punya kompromi terhadap para garong dan maling APBN dan di APBD. Makanya dia tadi menyampaikan secara tegas dan terbuka dengan bahasanya sedikit luar biasa ya. Jangan tugaskan menteri-menteri di pemerintahan saya yang coba-coba main di APBN dan APBD. Artinya jangan lo jadi maling di pemerintahan saya. Jangan jadi rampok, jangan jadi garong. Jangan coba-coba, bahasanya. Jangan coba-coba. Ini era terbuka, era digital. Artinya kalau menteri-menteri masih mengirimkan kader-kader yang bermental copet dan maling, ya saya katakan siap-siap aja. Gitu loh. Itu luar biasa, karena dia tidak mau di pemerintahan dia yang pertama ini, para kader-kader partai yang maling, merusak pemerintahannya dan mencoreng pemerintahannya. Saya yakin Pak Prabowo punya ketegasan dalam hal itu. Itu ada dua kata poin yang tadi saya lihat. Pertama, jangan tugaskan. Dan jangan coba-coba. Walaupun dia mengerti bahwa partai itu butuh yang namanya uang buat operasional partainya. Tapi bisa dicari dengan cara yang halal. Kita banyak resource yang bisa kita kelola. Selama kita masih bisa terbuka, transparan, tidak nyopet sana, nyopet sini, nipu sana, nipu sini. Makanya dibutuhkan hari ini kita mendapatkan pemimpin yang, ya ini harapan kita selama ini, punya ketegasan dan keberanian. Apalagi menolak kader-kader partai yang bermental maling. Itu Mas. Kalau dibilang jangan tugaskan, ini berarti tujuannya untuk partai politik pengusung yang mengirimkan menterinya, mungkin dengan tugas ketika dia menjabat sebagai menteri, atau lebih ke personal menterinya untuk jangan punya mental maling tadi, Bang Immanuel Ebenezer. Seperti itu, ya ke partai-partai, partai-partai. Karena kan yang mau dibangun bangsa ini kan mau maju bersama. Makanya dia ingatkan dari awal, jangan kirim kader-kader yang bermental maling, yang ingin mencuri APBN, APBD. Nah itu yang dia tidak inginkan. Kalau dia mau bersama Pak Prabowo, partai-partai ini, koalisi-koalisi ini, kirim kader terbaiknya yang punya integritas, loyalitas, dan keberpihakan. Karena nanti ke depan nanti, Pak Prabowo bicara tentang program-program kerakyatan, jangan sampai dirusak, jangan sampai dibajak. Ya kita berharap nanti ada penegakan hukum yang benar-benar bagus lah. Dan saya sih optimis dengan pidatonya Pak Prabowo di depan partai PKB kemarin itu menunjukkan dia punya komitmen dalam melawan yang namanya korupsi. Karena ancaman Republik ini hari ini adalah ya korupsi itu. Kita sudah ya kawan-kawan ICW pahamlah bagaimana rating korupsi kita makin gila. Dan kita sama-sama muak dengan realita ini. Seperti itu Mas. Dengan statement Pak Prabowo ini artinya apakah sudah makin rampung nih Bang Immanuel untuk kabinet kementerian nanti untuk Prabowo Subianto? Makanya dia coba memberir, jangan kalian kirim kader-kader yang bermental maling tadi. Itu. Jadi kalau soal kabinetnya nanti dia sudah tahu lah. Nah tadi sudah warningnya itu udah bagus. Tadi disampaikan juga Pak Jokowi, saya presiden, tapi saya juga tidak mau diintervensi, hak prerogatif saya. Nah biarkan tuh hak prerogatif Pak Prabowo nanti
dalam menjalankan pemerintahannya. Biarkan Pak Prabowo yang menentukan arah Republik ini ke depan. Agar apa? Masa depan bangsa ini semakin terang benderang dan memiliki benar-benar masa depan yang jelas. Tidak suram. Kayak begitulah kira-kira. Baik, Bang Tipiko, menarik ini ya, statement terbuka Presiden terpilih kita. Jangan mencari uang dari APBN untuk para menteri yang terpilih nanti. Berarti ini kabar baik dong ya untuk bangsa ini ya, termasuk untuk ICW juga ya, Bang? Ya, tentu kalau kami melihat ini perlu dilihat dari proses ketika kampanye, di masa kampanye sebelumnya gitu ya, ketiga pasang capres kan sempat menyampaikan janji-janji dan visi misi terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Yang juga kami sampaikan pada saat itu adalah semua calon presiden dan cawapres pada saat itu tidak banyak yang bisa mengelaborasi gagasan konkret tentang upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah aspek penguatan kelembagaan KPK, bagaimana penguatan penegakan hukum, dalam hal ini adalah putusan dan lain-lain. Nah, ini sebetulnya yang perlu dilihat adalah sinyal positif sekaligus hal yang patut dibuktikan secara konkret dalam proses pemilihan menteri nantinya. Kita masih ingat Mas Yudi gitu ya, tahun 2000 periode Presiden Jokowi pertama, ini kan sebetulnya sempat ada proses yang dilakukan oleh Presiden saat itu melibatkan PPATK dan juga KPK pada saat itu ya, tentu dengan kondisi KPK pada saat itu dalam proses menyeleksi calon-calon menteri baik yang disodorkan oleh partai ataupun yang memang diseleksi secara langsung seperti itu. Nah, ini yang kemudian tantangannya ke depan adalah apakah tadi yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo ini akan dilakukan secara konkret dalam artian di proses menyeleksi calon menteri yang akan ia pilih, atau hanya sebatas pada peringatan gitu ya, peringatan yang bisa dikatakan hanya janji yang bisa jadi ya anti klimaks lah kalau kita bilang. Itu yang kemudian harusnya kita uji dan kita pastikan betul. Nah, yang penting disampaikan di sini adalah tentu ada beberapa janji pemberantasan korupsi yang disampaikan juga oleh Pak Prabowo gitu ya. Ada banyak. Nah, ini yang kemudian harusnya dibuat lebih spesifik lagi dan juga dalam konteks pemilihan menteri ini sebenarnya jadi awal. Tadi disampaikan kalau ini benar, ini menjadi hal yang bisa dikatakan positif, betul. Tapi yang perlu diingat di lingkaran presiden presiden terpilih Prabowo ini kan juga ada partai pengusung, ada juga tim ses dan lain-lain gitu ya. Kami sekali lagi berkaca dari periode sebelumnya yang hari ini sebentar lagi akan berakhir gitu misalnya. Itu kan dari periode pertama sampai periode kedua Presiden Jokowi, menteri paling tidak sudah ada 7 yang menjadi tersangka korupsi dan terpidana korupsi. Nah, ini kan kemudian menjadi hal yang serius gitu ya. Apa yang disampaikan tentu akan sangat relevan, tetapi ketika janji tersebut tidak disertai dengan komitmen yang jelas, maka ini kita bisa katakan bisa jadi hanya sia-sia begitu. Nah, ini yang kemudian harus dikawal terus oleh masyarakat. Satu, dan yang kedua adalah bagaimana membangun ekosistem ataupun sistem di setiap lembaga itu sendiri. Betul, Mas Yudi dan Bang Noel, ya ini pelaku korupsi ini, kalau saya ingat salah satu janji Pak Prabowo ketika pemilihan kemarin adalah soal naikkan gaji gitu. Nah, ini kan sebetulnya tidak serta-merta, kalau kami melihat tidak serta-merta dia jadi satu-satunya cara untuk mencegah korupsi gitu ya dengan menaikkan gaji. Tapi ada juga upaya lain yang perlu dilakukan, misalnya penguatan dari sistem yang ada, sistem pencegahan tata kelola di setiap instansi lembaga. Nah, itu juga yang perlu dilakukan. Jadi tentu apa yang disampaikan ini perlu kita pastikan betul menjelang beberapa hari ya. Kabarnya akan segera ya ada pengumuman daftar calon kandidat gitu. Dan
Saya kira pelibatan institusi lain untuk memberikan masukan atau apa namanya memfilter itu juga menjadi hal yang sangat penting. Tapi poinnya adalah ini patut dilihat secara kritis, tidak hanya sebagai janji atau jargon semata, tapi kemudian harus dibuktikan secara nyata tadi ya. Begitu, Bang Yudi. Baik, Bang Noel, apakah Ya. Pak Prabowo akan mencari tahu alasan masalah utama ketika salah satu pos kementerian ini memiliki masalah persoalan korupsi? Misalnya mungkin apakah masalah penghasilan yang kurang atau mungkin masalah regulasi yang menjadi persoalan atau seperti apa? Apakah ada kompromi seperti itu sebenarnya? Kita melihat bahwa persoalan korupsi ini kan persoalan yang nyata yang dihadapi oleh bangsa ini. Ya. Dan itu pernah disampaikan oleh Pak Prabowo saat kampanye sebelum dia jadi presiden. Waktu 2014 ketika dia bilang APBN kita ini bocor 30%. Yang akhirnya pernyataan Pak Prabowo itu dibully ya. Dibilang bocor. Nah hari ini pernyataan yang 10 tahun yang lalu dia konkretkan. Nah kita berharap kayak Biko dan kawan-kawan ICW jangan sampai membiarkan kekuasaan ini korup. Makanya benar apa yang disampaikan Biko. Kita kuatkan institusi lembaga hukum kita yang punya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Jangan malah menjadi ancaman. Gitu. Ketika kita semangat melawan korupsi, malah institusi lembaga anti korupsi kita malah diintimidasi, dikriminalisasi dan sebagainya. Dan semoga di pemerintahan Pak Prabowo nanti hal itu tidak terjadi. Jujur saja, ini menjadi kegelisahan kita bersama budaya korupsi ini. Nah ini kan menarik sekali karena kenapa disampaikan bukan saat kampanye. Ingat apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin itu bukan di saat kampanye. Itu loh. Ya. Artinya apa? Dia punya komitmen. Kemudian nantinya kita lihat ini menjadi harapan lah, menjadi ekspektasi kita bersama. Ini menjadi sebuah semangat dalam melawan korupsi. Karena saya lihat ini bukan slogan. Beliau bukan dalam konteks kampanye hari ini. Dia sampaikan di pimpinan partai koalisinya yang mau masuk di pemerintahannya. Dia warning itu. Gitu. Jangan tugaskan menteri-menteri yang dari kader partai itu mentalnya masih maling, masih ngerampok, masih ngelirik APBN, APBD. Dan itu berlaku bukan untuk kader partai PKB dan partai yang lain. Itu disampaikan juga buat Gerindra juga. Artinya apa? Gerindra harus lebih hati-hati bahkan. Karena Pak Prabowo ini kan pimpinan partai politik pemenang hari ini, misalnya partai Gerindra. Artinya dia sampaikan bukan buat PKB aja, tapi buat partainya juga. Jangan coba-coba ditugaskan yang bermental maling itu tadi. Kalau saya mendefinisikan itu. Jangan coba ngambil duit APBN, APBD dan sebagainya. Ini sangat menarik sekali Bang Noel ya. Karena gini, pertanyaan saya adalah biasanya kalau kasus korupsi yang melibatkan pos kementerian itu benang merahnya ini panjang banget gitu. Ada unsur dari awal ternyata ini nepotisme, ada ini masuk sini. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang ternyata kebuka ketika kasus satu korupsi disidangkan. Nah, bagaimana caranya bersih-bersih ala Pak Prabowo Subianto nanti di pemerintahan kabinetnya ini untuk membuka ini sebenarnya? Inilah pentingnya orang-orang yang punya integritas. Inilah pentingnya kawan-kawan ICW, KPK. Karena gini, korupsi terbesar itu bukan soal duit, regulasi. Itu triliunan. Mereka mengemasnya bukan langsung duit. Makanya saya kadang-kadang miris ngeliat KPK. Kok KPK nangkapnya cuma 800 juta, 2M, OTT. Itu yang triliunan, itu ratusan triliunan yang dikemas lewat regulasi. Itu lebih gila itu korupsinya. Dan itu ada di mana? Di parlemen. Gitu. Nah itu maksud saya KPK harus berani menangkap yang besar-besar itu. Jangan kepala daerah, kepala daerah yang cere-cere. Yang ketangkap cuma 12 miliar, 800 juta, berapa ratus juta. Itu yang korupsi regulasi, itu yang lebih gila. Misalnya kayak undang-undang Minerba. Kemudian undang-undang apa lagi itu. Kemarin ada Kepres soal ekspor pasir. Banyak itu. Semua dilindungi berbalut oleh regulasi. Dan maksud saya KPK harus ngobrol di situ. Karena itu sumber korupsi di situ. Gitu loh.
Kawan-kawan ICW paham nggak soal itu? Baik, Bang Tibiko, bagaimana? Cukupkah ini sebuah komitmen ketegasan yang memuaskan ICW sehingga ya ini akan menjadi komitmen ke depan bagi pemerintahan baru kita? Ya, sekali lagi saya katakan komitmen ini apa yang disampaikan ini sekali lagi perlu dibuktikan secara konkret. Saya ingin merespons sedikit saja apa yang disampaikan oleh Bang Noel dan juga beberapa janji Presiden terpilih Prabowo dan juga sejumlah tim sukses yang pada saat kampanye kemarin gitu ya. Mungkin ini perlu juga diperhatikan bahwa di dalam pemerintahan ini kan tidak hanya ada presiden terpilih, ada Presiden Prabowo gitu ya sebagai presiden terpilih, tapi juga ada tadi saya katakan ada tim sukses, ada partai politik pendukung, dan apa yang disampaikan oleh Bang Noel tadi sebetulnya kita tidak bisa lepaskan kaitannya dengan apa yang terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi di periode 1 dan periode 2 ini gitu ya. Secara sederhana saya bisa bilang ada buah dari apa yang keburukan yang dilakukan oleh rezim-rezim sebelumnya dan lain seperti itu. Nah, kalau bicara ini cukup atau tidak belum, Bang Yudi, sekali lagi kita perlu lihat. Saya ingin sedikit mengambilkan contoh gitu ya. Tadi di dalam konteks misalnya korupsi yang dilakukan oleh kasus yang terakhir salah satu mantan menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo gitu ya, dan juga sebelumnya ada juga menteri Johnny G Plate. Itu kan sebetulnya potret yang terjadi di proses kalau kemarin disampaikan jangan ngambil uang dari APBN, itu sebenarnya semacam skandal lewat proses pengadaan barang jasa, kemudian diakali gitu ya di kasus Johnny G Plate tentu ya, untuk kemudian meraup keuntungan dan akhirnya menimbulkan kerugian. Dan betul tadi yang disampaikan bahwa kalau dalam konteks kasus korupsi ini kita tidak bisa melihat satu-satu peristiwa itu menjadi ansih begitu saja, tapi ada rentetan atau ada keterkaitan antara satu pihak dan pihak lain gitu ya. Maka ini kan jadi hal yang juga sangat penting. Kalau tadi sempat disinggung partai juga butuh biaya. Nah, ada biaya politik juga yang pada akhirnya meskipun belum ada yang terungkap gitu ya, sempat tapi menjadi fakta persidangan bahwa ada kaitan kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tertentu pada biaya operasional di partai politik itu sendiri. Nah, ini yang kemudian menjadi persoalan. Maka kami juga bilang bahwa problem dari korupsi ini salah satunya korupsi politik gitu ya. Mungkin bahasa sederhananya di kebijakan yang transaksional dan yang lain gitu ya. Dan hari ini kan ya hitungannya masih rezim Presiden Jokowi dan Pak Prabowo juga masih di dalam jajaran kabinet gitu ya. Kita kan melihat bagaimana potret dugaan konflik kepentingan yang terang-terangan terjadi dan lain-lain sebagainya. Dan karena itu saya sampaikan di malam ini bahwa kita tidak, kalau di janji Pak Prabowo pada saat kampanye kemarin penekanannya adalah pada aspek kesejahteraan penyelenggara negara. Nah, itu yang kemudian harus digali, tidak hanya cukup seperti itu, karena faktanya menteri-menteri atau pejabat yang menjadi terpidana atau tersangka korupsi itu bukan orang-orang yang dalam tanda kutip ekonominya kurang, justru mereka sudah putih. Nah, itu yang kemudian tidak bisa dijawab dengan hanya sekedar menyejahterakan gitu ya. Kalau bicara di level birokrasi itu mungkin di level birokrat level bawah mungkin itu juga, tapi faktanya yang terjadi adalah mereka yang korup itu justru orang yang sudah punya dikategorikan sebagai orang yang kelas ke atas gitu ya, seperti Baik. itu. Bang Noel, saya juga tertarik tadi yang disampaikan Bang Noel bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo ini tidak hanya untuk partai-partai lain, tapi juga Gerindra itu sendiri. Nah, bagaimana komitmen Gerindra dalam penegakan hukum anti korupsi ke kader-kadernya yang duduk di legislatif atau kepala daerah, Bang Noel? Ya, itu kan berlaku untuk semua. Makanya tadi disampaikan, itu berlaku bukan untuk partai lain. Itu berlaku juga untuk di internal Gerindra. Gitu. Misalnya kayak bupati, gubernur, jangan nyopet APBD. Jangan jadi maling, jangan jadi garong. Kita tidak mau bangsa ini berkutat hanya persoalan korupsi terus yang habis-habis.
Ini musuh bersama kita, harus dijadikan ini menjadi musuh bersama kita. Makanya kita berharap pidato kemarin Pak Prabowo di PKB itu semacam sebuah harapan baru lah. Kita tidak pernah menemukan seorang presiden menyampaikan secara gamblang begitu luar biasanya disampaikan di partai koalisinya. Dan ini kan luar biasa, ini menjadi pendidikan politik untuk kita. Pemimpin harus punya keberanian. Jangan hanya kemasan-kemasan lah. Tapi memang tadi apa yang disampaikan Bu Ki tadi, ya harus memang dibuktikan, jangan tidak. Karena kan kita belum tahu lah ya ke depan ini. Karena kita hanya bisa tahu nanti tanggal 20 Pak Prabowo dilantik. Kemudian kabinet hari Seninnya mungkin sudah bisa dilantik. Nah kemudian dari tanggal 21 sampai 100 hari tanggal berapa itu, 3 bulan ke depannya kita lihat aja pemerintahan ini. Semoga kita punya optimisme lah ya dalam mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ini. Artinya kita juga jangan larut pada persoalan-persoalan yang tidak substantif gitu loh. Kita mau bicara tentang hal yang sangat substantif ke depan agar apa? Bangsa ini bisa berjalan dengan baik lah, dengan harapan-harapan yang bisa menjadi kenyataan kayak gitu. Bang Noel, ada bocoran nggak sih? Katanya 46 menteri ya yang akan disampaikan setelah Presiden dilantik? Waduh, kalau soal itu saya tidak berani menjawab karena itu bukan domain saya, itu domainnya Pak Prabowo ya, dan juga koalisi partai. Tapi sudah ini ya, sudah rampung ya ini ya, maksudnya sudah tinggal diumumkan atau masih mempertimbangkan sih sekarang Bang Noel? Ya, dengan pernyataan Pak Prabowo kemarin, saya yakin balik nggak benyali tuh kader-kader partai yang punya niat ngerampok atau ditugaskan untuk maling. Saya yakin berbalik arah tuh. Berbalik arah ya? Tuh. Berbalik arah. Baik. Ya. Bang Tipiko, kalau bicara soal penegakan korupsi, tentu saja, maksud saya penegakan pemberantasan korupsi, tentu saja kita harus mewujudkan KPK yang terbaik. Seberapa yakin penegakan hukum anti korupsi dengan Undang-Undang KPK yang sekarang, Bang Tipiko? Wah, kalau bicara kondisi hari ini, rasanya itu jauh panggang dari api ya, Mas Yudi. Jauh Kita panggang bisa dari melihat, api. fakta yang ada, KPK pasca regulasi yang baru ini kan berada dalam rumah eksekutif, dan di tahun 2000, di periode terakhir ini maksud saya, di periode pimpinan KPK terakhir ini kan sejarah mencatat pimpinan KPK menjadi tersangka korupsi. Maka tadi yang saya sampaikan di awal pertama kali adalah saat ini ada problem juga di dalam konteks pemberantasan korupsi, bagaimana penguatan kelembagaan pemberantasan korupsi, salah satunya KPK. Nah itu yang kemudian sekilas saya koreksi mungkin saya tidak salah ya, tapi sekilas pernah disampaikan ketika ada agenda penyampaian janji anti korupsi di KPK kalau saya tidak salah. Tapi begini, poinnya adalah upaya pemberantasan korupsi ini kita tidak bisa lepaskan dengan bagaimana penguatan lembaga penegak hukum itu sendiri. Tentu KPK yang selama ini dikenal jadi salah satu garda terdepan. Tapi selain itu sebenarnya juga ada lembaga lain yang juga punya kewenangan yang sama seperti kejaksaan dan juga kepolisian. Tapi yang jelas kita juga perlu menagih komitmen Pak Prabowo nanti ini ketika sudah dilantik gitu. Apakah tadi ya kalau mengambil dalam 100 hari ada agenda spesifik gitu ya untuk penguatan kelembagaan KPK, karena Mas Yudi tidak hanya persoalan pimpinan gitu, itu kan akhirnya merembet ke kelembagaan gitu ya. Bagaimana mungkin kita dengar tiba-tiba ada berita jadi korupsi di lembaga anti korupsi, itu kan sangat memalukan. Nah jadi sekarang ini juga ada hubungannya mungkin ya, saya sedikit tambahkan. Kalau melihat dari proses yang sekarang terjadi, ini kan pimpinan KPK juga akan segera berganti gitu. Maka ini juga jadi hal yang sangat krusial nih ketika nanti menyeleksi siapa pimpinan dan Dewan Pengawas KPK yang akan terpilih. Nah ini juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan bagaimana keberlanjutan KPK ke depan dan pemberantasan korupsi ke depan. Karena situasi pemberantasan korupsi hari ini betul sudah sangat-sangat mengkhawatirkan dan itu berdampak pada indeks demokrasi kita. Bayangkan saja tahun 2022 itu rata-rata hukuman bagi pelaku korupsi itu hanya 3 tahun 4 bulan. Anda bisa bayangkan, sementara kerugian negara yang ditimbulkan itu tidak sedikit. Nah ini yang kemudian juga jadi soal itu salah satu problem. Belum lagi saya ingin menambahkan sedikit satu hal yang
hampir waktu itu ya kita tegaskan untuk ketiga calon adalah penguatan regulasi anti korupsi, salah satu lewat RUU perampasan aset yang itu sebetulnya sudah sempat kita sampaikan dan juga seperti disinggung. Nah, yang menjadi kunci penting, Mas Yudi, perlu disampaikan tadi, tidak hanya sekedar omong-omong gitu ya, tapi juga ada sistem yang diperkuat, tata kelola yang diperkuat, dan juga regulasi anti korupsi seperti itu. Sepertinya Pak Prabowo juga akan mengajak KPK untuk makin memperkuat KPK ya Bang Noel ya, untuk pemberantasan korupsi dan menegaskan apa yang disampaikan barusan. Saya rasa bukan KPK aja ya, ini kan kepentingan kita bersama, gitu loh. Kepentingan kita bersama sebagai berbangsa, nggak mungkin ini kita melibatkan hanya satu institusi, tapi kan ada institusi yang lain yang tadi disampaikan Biko, ada kepolisian, ada kejaksaan. Ya kalau semua disitaskan lantas punya komitmen melawan korupsi, ya saya rasa semua harus dilibatkan, jangan tidak. Karena ini menjadi atensi Pak Prabowo di pemerintahan awalnya. Karena kita tidak mau terkait APBN ini, ya tadi saya sampaikan, dengan pidatonya Pak Prabowo kemarin, saya yakin tuh partai-partai tidak lagi berani menugaskan kader-kadernya yang ya tadi jangan tugaskan yang cuma mau ngerampok APBN dan APBD. Gitu. Ini harapan lah, Pak Prabowo ini harapan kita ke depan. Karena memang tadi saya sampaikan dari awal bahwa apa yang disampaikan kan itu bukan bentuk kampanye, bukan juga slogan, tapi itu komitmen. Oh, dia udah jadi presiden kok, dia berani tegaskan itu di depan partai koalisinya. Tidak ada saya lihat seorang presiden yang terpilih berani menyampaikan itu di depan pimpinan partai koalisinya. Belum ada. Baru Prabowo. Sejarah nih dari Republik ini. Gitu loh. Baik, menarik sekali. Kita akan menantikan bersama-sama Bang Noel dan Bang Tibiko komitmen presiden terpilih atas ucapannya barusan demi keadilan dan juga hukum yang semakin jernih. Terima kasih abang-abang sekalian. Selamat malam. Malam. Terima kasih, Mas Yudi. Selamat malam, Bang. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Sindo Prime masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya.